Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa tetap menyapa saudara di pagi hari ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita. Diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudaraku. Pagi ini kita bersyukur Tuhan beri kita anugerah bahwa kita bisa menikmati hari baru, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di depan Tuhan, memohon tuntunan dan kekuatan dari Tuhan supaya kita melangkah di hari ini dalam kemenangan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh firman Tuhan yang kiranya dapat memberkati kita lewat renungan ini. Saya siapkan satu ayat dari Filipi pasal yang pertama ayat 21 saudara. Demikian bunyinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik perenungan kita pada pagi hari ini, bangganya sebagai orang beriman. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah saudara pada waktu memimpin armadanya dalam pertempuran laut di Trafalgar saudara. Laksamana Nelson, dia lengkap dengan seragamnya, dengan tanda pangkatnya, ya, dengan tanda bintang-bintang jasa yang pernah diterimanya. Laksamana Nelson ini saudara, dia berdiri di geladak kapal itu untuk langsung memimpin pertempuran itu saudara, di tengah laut yang luas. Melihat itu saudara, ada seorang anak buahnya, seorang perwira menengah. Dia memohon kepada komandannya itu supaya komandannya itu, Laksamana Nelson ini, menanggalkan tanda-tanda pangkatnya, tanda-tanda jasanya, serta medali-medali yang dipakainya saudara. Dia mohon supaya tidak dipakai, karena dia berpikir bahwa dengan memakai semuanya itu, pihak musuh akan lebih gampang mengenal komandannya ini saudara, mengenal Laksamana Nelson ini. Dengan demikian dia akan menjadi sasaran tembak para musuh. Tetapi Laksamana Nelson tidak takut akan hal itu saudara. Ketika dia mendengar ya perkataan dari anak buahnya itu, Laksamana Nelson menjawab dengan tegas kepada anak buahnya ini. Dia katakan, dengan kehormatan aku mendapatkan semuanya ini, dan dengan kehormatan pula aku akan mati dengannya. Ada sebuah semangat yang luar biasa, ada sebuah semangat yang membara di dalam hati Nelson, bahwa semuanya ini dia dapatkan dengan kehormatan, karena dia benar-benar adalah pahlawan tentara yang berjuang, sehingga dia pantas mendapatkan penghormatan itu. Apakah dengan menghadapi tantangan seperti itu, lalu apa yang sudah dapatkan selama ini disembunyikan, lalu hilang dan tidak berguna? Itu maksudnya saudara. Sehingga apapun yang sudah didapatkan itu, dia harus bangga menyatakan itu, bahkan kepada lawan sekalipun, siapa dia sebenarnya. Itu saudara, jangan sampai kehilangan jati diri ketika menghadapi masalah. Jangan sampai kita kehilangan karakter abadi kita, karakter pribadi kita, karakter iman kita, karakter kita sebagai orang percaya, hanya karena menghadapi pergumulan yang berat. Jangan saudara. Ini contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Laksamana Nelson ini. Setelah mendengarkan perkataan komandan ini saudara, akhirnya semua pasukan dalam kapal itu, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk bertempur. Mereka tidak takut terhadap musuh. Mereka begitu berani saudara. Mereka tidak takut mati lagi pada saat itu, karena komandan mereka telah memberikan contoh yang luar biasa. Komandan mereka telah membuktikan bahwa dia tidak takut mati. Dia telah mendapatkan penghargaan dari peperangan itu. Tetapi dengan penghargaan itu, dia akan buktikan bahwa dia bukan pecundang. Itu maksudnya, dia seorang pahlawan yang telah meraih kemenangan. Itu yang dimaksudkan saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita dapat melihat, mengintrospeksi kehidupan beriman kita sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya kehidupan beriman bukanlah kita dapatkan dengan perbuatan kita, karena kita melakukan sesuatu.
Iman itu saudara, keberimanan kita itu merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Pemberian. Artinya kita diberi penghormatan oleh Tuhan, diberi hadiah oleh Tuhan. Ya, sehingga dengan kehormatan kita menerima iman itu. Sebagai orang yang sudah diberi penghormatan oleh Tuhan, janganlah menjadi seorang pecundang, itu maksudnya saudara. Mari tetap mempertahankan, memegang teguh anugerah iman itu bagi kita. Sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi persoalan, sebagai orang beriman yang sudah dianugerahi Tuhan iman kepada kita, kita harus percaya saudara, dengan iman kita bisa menang, dengan iman kita bisa kuat, dengan iman kita bisa mampu menghadapi segalanya. Sehingga jangan melepaskan perlengkapan imanmu saudara hanya karena adanya masalah yang kau hadapi, beratnya pergumulan yang kau hadapi saat ini. Memang saudara, kita lihat ada begitu banyak orang Kristen saat ini yang pada akhirnya dia menanggalkan seragam imannya hanya karena dia merasa tidak mampu menghadapi hidup ini lagi, hanya karena dia merasa tidak sanggup menghadapi pergumulan ini lagi. Lalu pertanyaan, apakah dengan engkau menanggalkan seragam imanmu, engkau sudah mampu, engkau sudah kuat? Justru saya yakin saudara, dengan engkau menanggalkan seragam imanmu, engkau akan semakin lemah, engkau akan semakin putus asa, engkau akan semakin kecewa. Tetapi bagi orang beriman saudara, tidak ada kamus kecewa, tidak ada kamus menyerah, tidak ada kamus putus asa. Iman selalu akan memberikan kita semangat, iman akan selalu memberikan kita optimisme, iman selalu akan memberikan kita gairah untuk melangkah, berjuang, maju, dan berlomba dalam kehidupan ini saudara. Itulah yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia saudara. Oleh karena itu pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita kekuatan, ya, jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Artinya di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ada Tuhan yang bekerja di sana untuk menunjukkan bahwa Dia berkuasa, bahwa Dia mampu menolong, bahwa Dia Tuhan yang setia. Kita hanya membuktikan kita setia memakai seragam iman kita. Sebagai orang beriman, berdirilah teguh dalam imanmu saudara. Berdirilah kokoh dalam imanmu. Jangan goyah. Itu yang perlu saudaraku. Sehingga Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Bahkan sampai mati pun buktikan bahwa saudara adalah orang beriman. Sesulit apapun tantangan, seberat apapun masalah yang sedang melanda hidup saudara, buktikan bahwa dengan iman engkau mampu menghadapinya. Dengan iman engkau pasti dikuatkan oleh Tuhan. Dengan iman engkau pasti akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sebab bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang saudara. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, baiklah dengan renungan kita pada pagi hari ini, kita diberi spirit baru pagi ini, kita diberi semangat baru, motivasi baru untuk selalu bangga sebagai orang beriman saudara. Banggalah sebagai orang beriman. Karena dengan iman engkau kuat, dengan beriman engkau mampu menghadapi hidup ini, dengan beriman engkau selalu optimis, dengan beriman engkau akan selalu semangat, dengan beriman engkau akan dituntun oleh Tuhan menggapai kemenangan-kemenangan dalam pergumulan yang kau hadapi hari ini. Banggalah jadi orang beriman, tetaplah semangat saudara. Hidup sebagai orang beriman merupakan kebanggaan. Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, engkau akan dituntun dalam kemenangan karena imanmu. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa saudara. Tuhan yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, kesempatan yang indah ini. Kami boleh kembali dilawat Tuhan lewat renungan pagi ini. Bantu kami Tuhan supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bangga sebagai orang beriman. Karena dengan iman kami akan dikuatkan Tuhan. Dengan iman kami akan diberikan kemampuan melangkah maju. Dengan iman kami akan diberikan sikap yang optimisme. Sehingga kami boleh melihat setiap perkara seperti Tuhan melihatnya bagi kami. Berkati umat yang lemah saat ini, dimanapun, kuatkan mereka. Yang berduka hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berat, Tuhan berikan mereka kelegaan hari ini. Juga hamba doakan anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan lawat mereka, ulurkan tangan-Mu, pulihkan mereka dan sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, bukakan jalan supaya mereka menemukan yang terbaik bagi hidup mereka hari ini. Yang sedang mencari jodoh pun Tuhan berkati. Yang sedang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, berkatilah mereka dimanapun. Ada yang sedang bergumul untuk tahap penyelesaian kuliah, Tuhan bantu mereka sehingga mereka boleh menyelesaikannya dengan baik.
Hamba juga doakan anak-Mu yang sedang bersuka cita hari ini, karena mereka berulang tahun, berkati mereka Tuhan. Karena mereka mendapatkan rezeki, berkati mereka. Karena mereka mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan, berkati mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Ada banyak anak-anak-Mu saat ini pun yang sedang menanti-nantikan anugerah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini dan renungan ini, hamba berdoa bagi mereka, berkatilah mereka semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan untuk saudara, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena saya yakin itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang sudah tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan juga kami tetap berharap saudara juga akan bisa membantu kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini saudara. Sehingga ada banyak orang yang merindukan kasih Tuhan, mereka menonton dan mereka juga boleh diberkati seperti saudara. Itu yang kami harapkan saudara, supaya kita semua boleh saling berbagi berkat Tuhan ini. Itu yang kami harapkan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudara di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.